setiap pegawai DJP termasuk Kanwil DJP Kalsel ada aturan hukuman disiplin, aturan disiplin pegawai yang perlu ditaati, dan di atas itu ada etik atau kode etik, kode perilaku yang perlu juga kemudian untuk dijaga. Di mana sekarang itu pengukuran kinerja pegawai bukan pada aspek kegiatan, tapi lebih terkait dengan output atau outcome, sehingga real dan nyata hasilnya. Halo kawan pajak, berjumpa kembali kita dalam By Podcast. Perkenalkan saya Joko. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dengan pembangunan zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani di Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Dan sudah berhadir bersama kita di sini yaitu Pak Anggoro Budi Santosa. Beliau ini sebagai Subtim Penataan Sistem Manajemen SDM di Pembangunan ZI WBBM di Kanwil DJP Kalsel Teng, Pak ya? Bener Pak ya? Betul. Oke. Mungkin teman-teman pengen tahu nih Pak, kawan pajak nih Pak. Di Kanwil DJP Kalsel Teng ini kan ada pembangunan zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Itu ada tim-timnya Pak ya. Subtimnya itu apa aja Pak sebenarnya yang ada di sini? Kan Bapak di Subtim Manajemen SDM Pak ya? Bisa dijelaskan Pak? Oke, terima kasih Mas Joko. Halo kawan pajak, di sini saya Anggoro Budi Santosa menyampaikan informasi terkait dengan Subtim Penataan Sistem Manajemen SDM sebagai satu bagian dari 6 subtim dalam penataan ZI WBBM di Kanwil DJP Kalsel Teng. Kalau boleh bercerita terkait dengan konsep besarnya, kita berangkat dari visi dan misi Kementerian Keuangan, di mana kalau kita berbicara visi, di situ terkait dengan pengelolaan keuangan negara yang tentunya sejalan dengan visi dan misi Presiden. Kemudian kalau kita kaitkan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, di situ ada poin terkait dengan mitra pembangunan pajak yang terpercaya dengan penyelenggaraan administrasi pajakan yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Di mana kalau kita turunkan lebih lanjut terkait dengan misinya, ada 3 hal. Pertama terkait dengan perumusan regulasi yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua terkait dengan kepatuhan wajib pajak dikaitkan dengan ada edukasi, pelayanan, dan kemudian ada penegakan hukum. Yang ketiga ini adalah terkait dengan fungsi enabler atau pendukung. Kalau 2 di awal terkait dengan core business, di mana di situ ada 3 poin, yaitu terkait dengan proses bisnis digitalisasi, kedua adalah organisasi yang adaptif dan kolaboratif, yang ketiga adalah SDM yang berintegritas, profesional, dan termotivasi. Jadi ada 3 poin di situ. Ada 3 poin. Integritas, kemudian yang kedua profesional, yang ketiga termotivasi, ada dinamika di situ. Makanya kalau kita kaitkan dengan pencanangan dan kemudian pembangunan ZWBM, ini sangat relevan sekali. Ada korelasi kemudian ketika kita mencantangkan dan kemudian membangun ZI WBBM di Kanwil Kalsel Teng dikaitkan dengan visi dan misi baik Kementerian Keuangan dan DJP. Maka kemudian kalau kita berbicara tentang organisasi, maka tools-tools yang ada dan goal-goal yang ada itu akan menjadi sangat sangat mudah untuk kemudian dicapai ketika the man behind the gun itu adalah orang yang tadi, orang yang dia berintegritas, dia profesional dan termotivasi. Kurang lebih seperti itu. SDM-nya Pak ya? Ya. Maksudnya di sini. SDM-nya menjadi kunci untuk menciptakan visi dan misi DJP tadi. Iya. Salah satunya dengan pembangunan ZI WBBM ini gitu Pak ya? Betul. Oke Pak. Kita juga pengen tahu nih Pak, bagaimana perencanaan untuk kebutuhan pegawai nih Pak, supaya perencanaan tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi kita nih Pak. Oke, siap. Jadi kalau kita melihat terkait dengan perencanaan, maka kita melihat posisi kita sebagai di
rentang kewenangan dan di tingkat apa. Kalau kita berbicara tentang kantor pusat, maka kita berbicara tentang selaku pihak yang dia mengambil policy untuk mengambil kebijakan. Dia bisa mengadakan pengadaan pegawai. Tetapi kalau kita di Kanwil itu adalah ranah lingkupnya lebih kecil dari itu. Lebih ke arah bagaimana kemudian kita menata sesuai dengan pegawai yang ada, baru kemudian ketika dikaitkan dengan standar formasi yang ada itu kurang, kita bisa mengajukan kepada kantor pusat selaku PIASI terkait dengan mekanisme untuk kemudian menghasilkan perencanaan dan penataan kebutuhan pegawai. Kita bisa melihat dari satu, terkait dengan beban kerja masing-masing pegawai, di mana kita di setiap awal tahun itu dengan dinamika yang ada membuat analisis beban kerja. Setiap pegawai itu kemudian menghitung berapa pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu. Normalnya adalah 1 tahun yang kemudian diakumulasi per seksi, per bidang, yang kemudian dijumlahkan untuk di level Kanwil, untuk satuan unit kerja Kanwil. Itu kondisi yang normal, yang biasa-biasa aja, yang mungkin itu hadir ketika kita di zaman ZIWBK. Tetapi sekarang kita bergerak lebih dari itu, ada upaya lebih, bukan sebatas hanya beban kerja. Kita melihat environment atau lingkungan di sekitar kita. Kalau kita bicara terkait dengan pajak, maka di situ ada ada ruang, ada orang, dan ada uangnya. Mau tidak mau ketika kita berbicara tentang pajak harus ada potensi ekonomi yang kemudian dihasilkan. Terkait dengan ruang, Kanwil DJP Kalteng itu membawahi dua provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Maka kita kemudian mengkalkulasi kebutuhan masing-masing unit kerja KPP yang ada sesuai dengan wilayah yang ada. Seberapa luas wilayah dari masing-masing dan berapa kabupaten yang dimiliki. Satu, wilayah. Yang kedua terkait dengan orang. Orang ada 2 hal. Pertama dari penduduk, jumlah yang ada, dan kemudian wajib pajak yang ada. Tidak semua penduduk menjadi wajib pajak, tetapi hampir semua wajib pajak adalah dia penduduk, kecuali yang dia badan usaha. Kemudian sekarang kita berbicara terkait dengan terakhir, yaitu terkait dengan uang. Dalam ini kita bisa mengkalkulasi pendapatan daerah yang ada. Berdasarkan hitungan-hitungan tadi, maka proses perencanaan dan kalkulasinya diharmonisasikan, kemudian dihitung di antara masing-masing unit kerja yang ada tiap tahun, disandingkan dengan standar formasi yang sudah disusun oleh kantor pusat. Dalam hal ini adalah keputusan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2021 yang secara normal akan dilakukan adjustment setiap tahun. Kalau kita melihat fakta hari ini, untuk unit kerja Kanwil DJP Kalteng, jumlah pegawai yang ada existing dengan standar yang ada itu sama, 140. Tetapi kalau kita melihat dalam lingkup yang lebih luas, Sekanwil itu standar formasi adalah 1214. Sedangkan posisi potret hari ini jumlah pegawai kita adalah ada 1154 yang terbaru per hari ini. Jadi ada deviasi atau gap sebanyak 60 pegawai. Berarti kita kurang 60 pegawai. Itu kalau kita break dan lebih lanjut ada sumbernya macam-macam, bisa karena fungsional yang kurang, bisa AR yang kurang, bisa pelayanan yang kurang, tapi kalau kepala kanwil pasti sama, sebenarnya satu. Baru kemudian ketika kurang kita menyampaikan kemudian usulan kantor pusat, tolong dong kami kurang nih, tambah ini gitu, yang kemudian kita komunikasikan kepada bagian mutasi dan kepangkatan yang ada di Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak. Kurang lebih seperti itu mekanisme dan konsep. Oke, jadi Pak Anggoro terkait dengan perencanaan kebutuhan pegawai itu dilakukan setiap tahun, Pak ya? Iya, setiap tahun. Setiap tahunnya, dan itu nanti diusulkan ke unit yang lebih tinggi, kantor pusat gitu, Pak ya? Mengambil kewenangan di situ. Mengambil kewenangan. Oke. Kita lanjut nih, Pak ya. Ya. Teman-teman juga masih banyak penasaran, Pak, terkait dengan materi SDM ini. Terus terkait dengan SDM tadi bagaimana, kan SDM ini nggak mungkin SDM A ini ditugaskan di satu tempat terus, Pak ya. Pasti harus ada rolling dan segala macam ya. Mutasi ya, dikenal dengan mutasi di kita, Pak ya. Nah, dengan pola mutasi nih, Pak, di instansi kita penerapan pola mutasi ini seperti apa, Pak?
Oke, terima kasih. Jadi kalau terkait dengan pola mutasi tentunya kita mengacu pada aturan yang ada yaitu Undang-Undang ASN, yaitu ada merit system di situ. Di situ ada keterjaminan satu kompetensi, yang kedua kualifikasi, yang ketiga adalah kinerja. Tetapi kembali lagi kita Kanwil Kasatlang lebih dari itu. Terkait dengan kinerja kita ada SABCD yang start maka Hmm. mendapat prioritas untuk mendapatkan mutasi yang arah lebih baik, kurang lebih seperti itu. Hmm. Yang kedua kompetensi, tentunya kita melihat keahlian champion-champion kita yang kemudian dia akan ditaruh di unit-unit yang menantang. Yang ketiga kualifikasi, tentunya persyaratan sebuah jabatan dia akan mensyaratkan satu satu persyaratan formal tertentu, entah grading, entah lama waktu dan segala macamnya. Sedangkan ada tambahan yang kemudian menjadi catatan kita ada terkait dengan waktu, karena kita banyak di luar orang-orang di Jawa, maka perlu pengaturan sehingga nanti lebih demokrasi lebih merata, di mana batasan 2 sampai 5 tahun untuk satu unit kerja dan Mm-mm. 5 sampai 8 tahun untuk di satu wilayah tertentu. Dan kita juga mempertimbangkan tour of duty dan tour of area sehingga ada proses mixing di situ. Selain kita juga mempertimbangkan faktor aspek kemanusiaan. Tentunya orang yang sakit juga akan dapat perhatian ketika dia layak Oke. dari itu. Artinya kembali lagi merit system dijalankan, ada penghargaan apresiasi atas kinerja, kompetensi dan kualifikasi dengan menambahkan poin-poin tadi yang sudah disampaikan. Oh. Gitu. Jadi banyak faktor Pak ya Iya, yang berperan dalam penerapan pola mutasi di kita nih Pak. iya, karena manusia kan dia bukan barang mati. Kalau mengatur sebatas bagi gampang, tapi perlu mempertimbangkan sampai ke level tiap individu. Dia suaminya siapa, dia tinggal di Oh, mana, dan sampai hasil sakitnya apa. Kurang lebih seperti itu. oke, siap Pak. Kalau nggak salah tadi ada salah satu faktor pertimbangan juga terkait dengan mutasi yaitu kompetensi Pak ya. Betul. Nah, setiap pegawai pasti kan kompetensinya nggak Hmm, merata nih Pak hmm, ya. hmm, Nah, gimana nih Pak pengembangan kompetensi pegawai nih Pak ya. terkait dengan pemerataan kompetensi untuk semua pegawai Pak? Oke, tentunya ketika melihat dinamika yang ada, khususnya dunia, sekarang kan eranya adalah digitalisasi. Apalagi kalau kita pernah baca buku itu ya, Homo sapien yang dikarang oleh Harari itu kan sekarang ada revolusi sains. Makanya tentu ada sebuah proses yang dilakukan oleh Kanwil Kasatlang untuk kemudian menjamin bahwa pegawainya berkompetensi. Yang pertama tentunya perencanaan. Perencanaan terkait dengan program pengembangan SDM ke depan, diawali dengan TNA atau Training Need Analysis. Training Oke. Analysis di mana kita membuat analisis atas kebutuhan pengembangan yang ada. Tentunya kita perlu menyapa, perlunya kita kemudian mendengarkan masukan dari para pemangku kepentingan. Dalam hal ini bisa bidang atau bagian ataupun dari KPP yang ada. Berdasarkan data yang masuk, kemudian kita membuat sebuah planning terkait dengan rencana pengembangan ke depan, baik secara mandiri dengan IHT ataupun kedua dengan usulan diklat. Karena kita selaku unit vertikal, selaku level sebagai jalan tengah penyambung lidah dari kantor pusat, kita tidak punya kewenangan untuk mengatur diklat. Maka kemudian ini kita usulkan kepada kantor pusat yang kemudian bisa dikelola sendiri ataupun berkoordinasi dengan BPPK. Jadi ada proses perencanaan dengan TNE, kemudian ada usulan diklat, ataupun yang terakhir kita secara mandiri melakukan pelaksanaan IHT dengan 3 jenis, yaitu IHT untuk kompetensi teknis, kedua manajerial, ketiga sosial kultural, yang kita mix itu sehingga pegawai harapannya terjamin kompetensinya. Oke, siap Pak. Jadi ada 3 kalau nggak salah Pak ya. Yang pertama itu dalam bentuk usulan ke kantor pusat terkait dengan pengembangan pegawai. Juga ada ini kerjasama penyelenggaraan dengan instansi terkait dan yang kita selenggarakan sendiri Pak ya. Ya, diawali dengan pembuatan DNA. Kita menyelami kebutuhan dari masing-masing Kebutuhannya dulu. pemangku kepentingan yang ada. Siap Pak. Oke Pak. Terus kan setiap individu atau pegawai kita itu pasti kita berikan suatu ini target Pak ya untuk mencapai target organisasi nih. Ya, betul. Lalu bagaimana nih Pak penetapan kinerja individu nih agar sejalan dengan target organisasi itu Pak? Oke, terima kasih. Jadi kalau kita bicara terkait dengan target organisasi, tentunya itu harus selaras dengan target individu. Ada 2 kepuasan di situ, organisasi dan individu.
Makanya langkah pertama adalah membuat kontrak kinerja atau yang sekarang dikenal dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan di awal tahun, di mana untuk tujuannya, targetnya itu sudah diranah dalam bentuk output atau outcome, bukan proses. Jadi memudahkan dalam kita mengukur seberapa jauh tingkat pencapaiannya, kurang lebih seperti itu. Dan ini harus selaras dengan tujuan atau target organisasi, harus selaras. Kalau dalam bahasa pengelolaan kinerja adalah cascading, harus sejalan sehingga nanti ada korelasi ketercapaian individu selaras dengan ketercapaian organisasi. Itu adalah proses penetapan. Kemudian tentunya itu dibutuhkan proses pengukuran dan penilaian yang dilaksanakan secara periodik. Dalam hal ini adalah per 6 bulan ataupun 1 tahun, yang kemudian akan ada proses peringkatan, mengukur dan kemudian menilai kinerja pegawai. Dalam proses untuk memonitoring ada namanya dialog kinerja individu dan organisasi. Diharapkannya adalah kegiatan upaya pencapaian target individu dan organisasi itu bisa terukur, bisa termonitoring dan tercapai dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Oke, siap Pak. Jadi nanti bisa dengan mudah diukur kinerjanya si individu tersebut Pak ya. Iya. Oke. Mungkin selanjutnya nih teman-teman pengen tahu juga nih Pak, terkait dengan kinerja individu. Itu kan juga mungkin ada pelanggaran disiplin nih Pak, yang dilakukan oleh individu-individu tadi ya. Lalu bagaimana nih Pak penegakan atas pelanggaran disiplin atau kode etik atau perilaku dari si individu tadi atau pegawai tadi Pak? Oke, siap. Dalam hal ini setiap pegawai DJP termasuk Kanwil DJP Kalsel ada aturan hukuman disiplin, aturan disiplin pegawai yang perlu ditaati, dan di atas itu ada etik atau kode etik, kode perilaku yang perlu juga kemudian untuk dijaga sehingga integritas yang seperti sampaikan dikaitkan dengan visi misi Kemenku dan DJP bisa tercapai. Pertama dan utama adalah kita memiliki sosok pemimpin yang dia pantas dan layak untuk diteladani. Maka perlu penerapan dan penguatan. Di situ ada bata tone of the top. Jadi nada di atas, suara di atas harus kemudian mencanangkan itu. Baru kemudian berlanjut dengan walk the talk. Dia menjalankan apa yang dikatakan, ada persamaan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Sudah clear, harus seperti itu, karena leader akan menjadi sangat berperan penting. Yang kedua terkait dengan bagaimana seorang atasan, dia memprofil dan kemudian knowing your employee, mengenal para bawahannya, sehingga paham terkait dengan apa yang dilakukan dan tindak tanduknya. Jika ada satu kasus atau satu usaha untuk menciderai integritas, bisa langsung terbaca. Yang ketiga, tentunya ada proses penyampaian informasi dalam bentuk sosialisasi terkait dengan ketentuan yang ada. Hal ini adalah disiplin pegawai. Kalau kita mengacu pada peraturan terbaru ada di PP 94 tahun 2021 terkait dengan disiplin pegawai. Kembali lagi kemudian ketika kita memastikan bahwa semua berjalan dengan baik, maka ada proses monitoring untuk kemudian memastikan semua berjalan dengan baik. Kalau kita melihat fakta yang ada di Kanwil Kalsel sejauh ini, selama saya di sini dalam rentang 3 tahun terakhir, alhamdulillah tidak pernah dijatuhkan hukuman disiplin di Satker Kanwil Kalsel. Sedangkan untuk dalam satu wilayah Kanwil Kalsel dengan termasuk KPP dalamnya ada penurunan dari tahun 2027, tahun kemarin 5, tahun ini adalah 3. Kalau di semester pertama itu baru 1 gitu. Jadi ada degradasi penurunan pelanggaran. Harapannya ke depan manusia DJP yang ada di Kanwil Kalsel adalah manusia yang berintegritas, kurang lebih seperti itu. Clear. Amin Pak. Itu harapan kita semua. Amin. Pak ya. Selanjutnya nih Pak, tadi kan dijelaskan juga dengan target individu, terus juga penegakan disiplin. Ada nggak nih Pak suatu aplikasi yang merupakan database dan juga sebagai monitoring kita nih, baik itu nanti pengukuran kinerja dan juga catatan pelanggaran disiplin di instansi kita Pak? Oke, jadi secara singkat di sini ada 2 poin besar bahwa kita sebagai pegawai Kemenku, pegawai DJP dan pegawai Kanwil Kalsel. Untuk Kemenku ada 2 aplikasi. Pertama aplikasi Haris, kedua aplikasi Performan. Haris terkait dengan data riwayat kepegawaian kita. Kita riwayat jabatannya apa, golongannya berapa, anak istrinya berapa, sudah terpotret di situ. Sedangkan untuk aplikasi pengelolaan kinerja ada aplikasi Performan.
Sedangkan untuk di level DJP kita ada aplikasi Sika yang sekarang murni lebih ke arah merecord terkait data kepegawaian kita. Kalau dulunya ini juga berfungsi untuk kemudian mengukur dan menilai kinerja kita. Yang hari ini semua catatan pengelolaan kinerja ada di aplikasi e-performance Kementerian Keuangan. Dan untuk tahun lalu, Kanwil DJP Kalsel mencoba melakukan inovasi untuk kemudian mengembangkan sebuah aplikasi yang bisa mencatat pengelolaan kinerja, mensupport proses pengelolaan kinerja, yaitu ada aplikasi IPK, bahasa singkatnya inovasi prestasi kinerja. Jadi karena lingkupnya ada lingkup yang lebih dekat dengan pegawai, maka di situ kita bisa melihat catatan atas inovasi pegawai, kemudian ada prestasi pegawai, dan kemudian kontribusi pegawai apa dalam proses dinamisasi yang ada di kantor, semacam katalog inovasi, prestasi, dan kinerja pegawai. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti di samping adanya sistem informasi yang sudah dimiliki oleh Kemenq, DJP, jadi Kanwil DJP Kalsel juga memiliki suatu inovasi pengembangan sistem informasi untuk SDM ini, Pak ya? Ya, betul, dalam pengelolaan kinerja SDM. IPK tadi, Pak ya? Betul. Oke, siap. Terkait dengan pembangunan zona integritas ZIWBBM, Pak ya, di Kanwil kita kan kita udah melakukan beberapa tindakan proses nih, Pak ya. Informasi di dalam hal ini dalam penataan sistem manajemen SDM nih, Pak ya, dalam kasusnya SDM. Apa aja, Pak, yang sudah kita lakukan dan hasilnya apa aja nih, Pak? Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman pajak semua nih. Oke, begini kawan pajak, terkait dan pengukuran sistem manajemen SDM, kita bisa melihat dari berbagai macam parameter dan cara pemotretan. Untuk kali ini kita akan melihat dan mengacu pada Permenpan RB nomor 9 ya, nomor 90 tahun 2021 yang baru dicanangkan kemarin. Jadi situ ada 3 aspek. Pertama terkait dengan kinerja individu, yang kedua terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin, yang ketiga terkait dengan asesmen pegawai. 1. Kinerja individu. Di aspek reform yang sudah dilaksanakan adalah di mana sekarang itu pengukuran kinerja pegawai bukan pada aspek kegiatan, tapi lebih terkait dengan output atau outcome, sehingga real dan nyata hasilnya. Terutama dari berbagai macam segi, aspek pelayanan, aspek penerimaan dan segala macamnya. Yang kedua, untuk level dan tingkat Kanwil Kalsel, kita juga memotret unsur tambahan. Pertama, 1. Inovasi pegawai, bagaimana pegawai distimulus untuk kemudian dia bisa berkembang. Kedua, aspek prestasinya terkait dengan potret capaian-capaian yang ada. Yang ketiga adalah aspek kontribusinya. Harapannya semua pegawai kemudian dia hadir di sini untuk memberikan kontribusi. Itu terkait dengan kinerja individu. Yang kedua adalah terkait dengan reform untuk penjatuhan hukuman disiplin. Seperti telah saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita berupaya untuk menegakkan hukuman disiplin dan menjaga integritas, kode etik, dan kode perilaku. Di mana hasilnya bahwa dalam 3 tahun terakhir ini terjadi penurunan penjatuhan hukuman disiplin. Yang awalnya adalah 7 di tahun 2020, sekarang sudah hanya 3 gitu. Kalau seperti ada penurunan yang signifikan, harapannya juga tidak akan ada lagi. Terus yang ketiga adalah terkait dengan asesmen pegawai, di mana hasil penilaian potret kinerja pegawai dan kompetensi itu akan selaras dengan proses mutasi promosi. Makanya dalam proses manajemen talenta di situ menggabungkan antara aspek hasil asesmen dan aspek kinerja pegawai. Dia statusnya apa? SABCD, apakah S atau enggak? Terus hasil asesmennya apa gitu. Kurang seperti itu. Dia yang pada posisi box 9, maka dia bisa promosi ke tempat yang ada. Terus kalau kita melihat hasil uji kompetensi teknis yang ada atas para pelaksana yang dilaksanakan setiap naik grading, kita melihat ada capaian yang cukup bagus, di mana peningkatan dari 81 sekian pada tahun 2020, kemudian menjadi 92, dan terakhir menjadi 97. Ada kenaikan terus menerus, dan hasil asesmen juga dalam 2 tahun terakhir kita selalu 100% tercapai GPM-nya, jawab persen match-nya tercapai. Setelah di tahun 2020 itu kita hanya 93%. Artinya kita berharap bahwa di fase ini ketika kita melakukan sebuah lompatan delta perubahan yang luar biasa untuk menuju Kanwil DJP Kalsel yang berpredikat ZIWBBM. Rambut seperti itu. Oke. Kalau dijelaskan Pak Anggoro tadi udah banyak hal proses yang kita lakukan, Pak ya. Dan juga udah banyak perubahan, deltanya juga sangat
terlihat jelas nih Pak. Hmm. Nah, di mana perubahannya kita menuju ZIWBBPM Pak, ya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa memperoleh predikat ZIWBBM. Nah, mungkin nih Pak Anggoro nih, sebagai penutup nih Pak, Ya. mungkin ada kesimpulan, pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada kita semua Pak terkait dengan pembangunan ZIWBBM di Kanwil DJP Kalsel-Tong Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Insya Allah menyambung dari apa yang disampaikan di awal tadi bahwa bahwa keberlangsungan organisasi tergantung man behind the gun. Maka SDM menjadi sangat luar biasa penting di situ. Satu. Yang kedua, harapannya capaian-capaian tadi itu harapannya bukan sebatas angka-angka saintifik, tapi merupakan fakta sesungguhnya, bukan merupakan gimmick ataupun framing, tapi lebih ke arah kita upaya untuk menciptakan SDM yang satu berintegritas, dia tidak ada fraud, dia tidak korupsi dan segala macamnya. Yang kedua adalah dia kompeten atau profesional, di mana dia memang selalu siap untuk menghadapi tantangan yang ada. Yang ketiga ada termotivasi, artinya di situ ada proses dinamika yang lahir dari kesadaran pribadi untuk saling berkontribusi. Dan kemudian harapannya ketika itu tercapai maka kita Kanwil DJP Kalsel-Tong dapat memperoleh predikat ZIWBBM dan upaya kita juga selaras dengan pencapaian visi misi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Pak Anggoro, jelas banget nih dari awal dijelaskan, terus juga kita diberikan pemahaman, juga disampaikan hasil-hasil apa saja yang sudah kita capai dan target kita untuk memperoleh ZIWBBM Pak ya. Oke, mungkin kawan pajak sampai di sini dulu Baim-Baim podcast kita pada kesempatan kali ini. Makasih banyak Pak Anggoro ya. Sama-sama. Oke. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya yang pasti juga dengan tema yang lain lagi ya. Oke. Pajak kuat, Indonesia maju.